لا نبي بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Hari ini kita diberikan kesempatan ya untuk bisa hadir di acara Zoom kali ini ya tentang bedah produk spirulina yang insya Allah akan disampaikan oleh leader luar biasa ya, salah satu squad saya, Mbak Siti Fadlin, owner BZ Mojokerto 2. Cek, Mbak Elin sudah siap? Sudah siap dari tadi, insya Allah ya. Dengan jilbab kuningnya yang cerah, ya. Insya Allah ya. Secerah senyumnya malam ini ya. Jadi tetap semangat pagi. Ya, sebelumnya saya tes dulu semangatnya ya. Kalau pesertanya yang dengarkan semangat, insya Allah pembicaranya tambah semangat ya. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Ya. Alhamdulillah, Mbak Elin sudah siap untuk menyampaikan tentang bedah produk spirulina ya. Masya Allah, spirulina ini salah satu produk yang luar biasa menurut saya di HMI ya. Karena kalau dulu ya saya merasakan manfaatnya yang luar biasa ya. Dan setelah tahu di dapur ini ya, Gaspol Umi Sabi sama Pak Abdul Aziz ya. Masalah ternyata spirulina kita itu beda dari spirulina yang lainnya dengan harga yang relatif ekonomis, amat sangat ekonomis. Ternyata kita punya spirulina yang kualitasnya luar biasa ya, tidak kalah dengan spirulina yang harganya jauh ya, berlipat-lipat dari lebih mahal ya dari spirulina kita. Nah, nanti akan dibedah oleh Mbak Siti Fadlin ya, luar biasanya di mana ya, dan seperti apa testimoni-testimoni yang sudah pernah ya, atau yang sudah pakai spirulina ya. Ternyata kita tidak salah ya memilih spirulina milik HMI. Baik ya, tetap semangat ya. Masih tetap semangat kan ya? Semangat pagi ya. Meskipun malam kita tetap semangat pagi ya. Alhamdulillah sudah 34 yang hadir. Insya Allah semakin semangat ya yang akan semangat pagi ya. Meskipun malam semangatnya tetap pagi ya. Baik ya, agar tidak berpanjang lebar ya. Saya persilakan kepada pembicara luar biasa kita, Mbak Siti Fadlin LGED ya, owner BZ Mojokerto 2. Silakan Mbak Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya atas segala limpahan kurnianya sehingga pada malam hari ini ya dengan semangat pagi ya, meskipun malam tapi semangatnya masih pagi. Kita diizinkan oleh Allah ya untuk thalabul ilmi, berlapang-lapang dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, terima kasih kepada mentor kita yang luar biasa Bapak Sugito dan Ibu Ani ya, yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing di home sharing online malam ya, home. Ya, jadi meskipun malam ya, tapi insya Allah semangatnya selalu pagi ya. Tema kita ya semangat. Tema kita malam ini ya, kita setiap Senin dan Selasa kita akan bedah produk ya. Kenapa bedah produk? Karena dengan kita semakin tahu produk-produk dari HMI ya, maka kita akan semakin pede, semakin percaya diri, sehingga akan mudah ya untuk mensyiarkan HMI ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Saya ucapkan terima kasih juga kepada mentor saya ya, Ibu Anita Yusti Karini ya, Masya Allah, beliau adalah mentor yang luar biasa ya, yang telah mengenalkan saya kepada HMI. Matur nuwun ya, Bu Leader yang malam ini menjadi host kita. Untuk malam hari ini ya, kita akan sharing tentang spirulina. Dan spirulina ini merupakan herba yang saya selalu konsumsi dari awal gabung ya, karena memang pertama kali dulu saya kenal HMI itu saya pernah anemia ya, jadi pasca melahirkan anak yang pertama itu saya ngedrop
anemia dan dianjurkan atau disarankan oleh mentor saya untuk mengkonsumsi spirulina sampai sekarang karena memang saya riwayatnya adalah anemia ya. Masya Allah itu adalah herba harian saya ya. Jadi kenapa ketika saya diamanahkan untuk mengisi ya materi malam ini saya memilih untuk atau membedah produk spirulina. Saya izin screen share ya. Semoga bisa. PC. Bentar, di mana dia? Terus? Maaf ya, sebentar ya. Kemana-mana ini. Kuat. Terlihat ya? Tutup ya. Kelihatan. Terlihat, Sudah Mbak. kelihatan. Jadi bedah produk spirulina ya. Jadi spirulina ini adalah makanan ya. Jadi kita tidak menganggap spirulina sebagai tidak hanya obat. Jadi ini adalah spirulina adalah makanan atau superfood. Jadi apa sih itu spirulina? Mungkin ada yang masih bingung ya. Apa sih spirulina itu gitu ya? Warnanya hijau gitu ya. Nah, spirulina itu adalah ganggang ya, atau mungkin lebih mudahnya itu lumut. Nah, jadi mirip lumut ya. Jadi itu adalah ganggang hijau biru, ganggang hijau yang kebiruan ya. Yang memang di sini disebut sebagai superfood. Kenapa superfood gitu ya? Karena memiliki 100 lebih nilai gizi. Masya Allah ya. Jadi spirulina ini bisa hidup di mana saja, tapi yang terbanyak itu biasanya di laut ya. Jadi seperti apa namanya rumput laut gitu ya. Tapi ini ganggang ya atau lumut yang hidupnya di laut. Jadi disebut biru hijau atau kalau bahasa Latinnya adalah Artospira ya, Artospira. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita perbandingkan ya dengan 10 gram spirulina itu sudah memenuhi ya sudah ada 100 zat gizi. Jadi kalau kita mengkonsumsi spirulina ya sebagai nutrisi harian ya, jadi tidak hanya saat sakit ya, tapi sebagai nutrisi harian, makanan harian kita. Jadi kita ibaratnya itu seperti sudah mengkonsumsi ikan ya, sudah mengkonsumsi sayur, jadi kemudian sudah mengkonsumsi buah-buahan ya, telur, bahkan udang ya, daging. Nah, itu dengan mengkonsumsi 10 gram spirulina itu kita sudah memenuhi 100 gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Maka disebutkan juga jadi 1 gram spirulina seperti 1 gram sayur dan buah ya, Masya Allah ya. Di sini kenapa spirulina ini menjadi herba yang sangat best seller juga ya, favorit sekali karena memang dengan mengkonsumsi spirulina kita sudah bisa memenuhi ya kebutuhan akan serat ya, sayur dan buah. Jadi ya ini jadi spirulina adalah superfood. Tadi sudah saya sampaikan, disampaikan superfood di sini karena mengandung 100 zat gizi ya. Apa aja sih yang ada dalam spirulina ya? Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat. Jadi kita dengan mengkonsumsi spirulina kita seperti mengkonsumsi nasi ya. Karbohidrat kan nasi ya. Gantinya nasi, gantinya jagung ya, gantinya ketela, ubi. Makanya kalau astronot itu kan kalau ke bulan gitu ya, itu nggak perlu bawa nasi ya. Jadi karena harus minimalis gitu ya, kalau astronot kan harus minimalis. Jadi makanannya tuh spirulina ya. Jadi kalau teman-teman di sini sering makan spirulina, sering mengkonsumsi spirulina seperti astronot ya. Wah, keren banget gitu ya.
karena dia juga karbohidrat, makanya kalau teman-teman ada yang kegemukan, ya, nah ini bisa sekali nih, ya, mengganti sarapannya dengan spirulina, ya. Spirulina setiap pagi, ya. Jadi kalau pagi udah nggak usah makan lontong sayur, ya, nggak usah makan apalagi nasi uduk, ya, cukup dengan mengkonsumsi spirulina. Nah, ini bagi yang kegemukan. Kalau kurang gemuk ya nggak apa-apa ya, sarapan nasi. Banget. Oke ya, jadi ingat ya yang kegemukan. Nah, maka mulai sekarang ganti sarapannya dengan 3 butir spirulina, ya. Makan nasinya boleh-boleh, tapi siang sama malam atau menjelang atau petang, ya. Jadi jangan terlalu malam, petang aja. Yang kedua adalah protein, Masya Allah ya. Jadi protein ini tinggi protein, ya. Bahkan proteinnya di sini melebihi proteinnya gamat. Wah ya, jadi kalau diperbandingkan proteinnya spirulina dengan protein gamat lebih tinggi protein spirulina. Nah ya, jadi makanya spirulina itu wajib ada di dapur, wajib sebagai menu makan kita sehari-hari ya. Selanjutnya, dalam spirulina juga ada namanya asam amino esensial. Nah ini mungkin ini ya, ada yang asam linoleat ya, DHA dan AA. Nah, ini udah pada kenal ya kalau DHA AA. Nah, ini nutrisi otak ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk apa sih? Gitu ya, melebarkan pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah yang banyak sumbatan gitu ya, yang yang mulai menyempit karena plak, karena aterosklerosis, maka penting sekali juga mengkonsumsi spirulina ya, tidak hanya untuk pencegahan juga bagus ya, sehari-hari konsumsi untuk pencegahan. Juga sebagai anti peradangan. Nah, ya, radang itu apa sih? Kok sering sekali menyebut anti peradangan ya? Jadi saya sedikit jelaskan tentang apa itu radang. Nah, radang itu apa sih radang? Jadi radang itu adalah reaksi imun untuk mencoba melindungi organ dari infeksi dan cedera. Jadi ketika tubuh ya kemasukan virus, bakteri atau yang lainnya, maka reaksi imun kita akan timbul radang. Ya, jadi radang itu gambarannya itu adalah bengkak gitu ya, merah, nyeri ya. Nah, itu namanya radang. Nah, dengan mengkonsumsi spirulina maka bisa sebagai anti radang juga untuk mengurangi nyeri ya. Jadi biasanya itu kalau anti radang sepaket dengan dengan analgesik atau antipiretik ya, karena memang kalau radang itu cenderung ada demam atau suhunya agak meningkat ya, makanya di sini juga bisa untuk menurunkan demam ya, karena demam yang karena peradangan tadi ya. Nah, itu bisa untuk anti radang ya. Selanjutnya adalah untuk mengencerkan darah. Nah ya, jadi darah kental tuh kenapa sih kok darah itu bisa kental gitu ya? Darah bisa kental itu pertama bisa karena memang keturunan ya, jadi ada keturunan, makanya darahnya bisa kental. Kemudian bisa juga karena obat hormonal loh, ternyata gitu ya. Ternyata saya tadi dibaca di literatur gitu ya bahwa pil KB atau obat hormonal memicu kekentalan darah. Nah ya. Jadi penting juga nih bagi teman-teman yang mungkin ya mengkonsumsi KB, baik itu yang pil atau menggunakan KB ya, baik yang pil ataupun yang suntik, maka sehari-harinya tuh mengkonsumsi spirulina. Untuk apa ya? Untuk mencegah penggumpalan darah, jadi untuk mengencerkan darah ya. Nah, juga untuk tadi ya pengencer darah untuk kolesterol. Nah, jadi orang yang kolesterol tinggi cenderung darahnya mengental. Maka penting juga mengkonsumsi spirulina ya. Dan juga orang-orang yang obesitas. Nah, sekali lagi orang obesitas itu gampang kental ya darahnya ya. Maka wajib mengkonsumsi spirulina. Obesitas, jarang olahraga, yaitu cenderung akan mengental. Maka dengan mengkonsumsi spirulina akan bisa untuk mengencerkan darah ya. Selanjutnya, kenapa sih disebut sebagai superfood? Karena ada multivitamin. Nah, jadi ya, multivitaminnya ada B1, B2, B3, B6, ya, asam folat, vitamin. Jadi lengkap sekali ya. Jadi seperti kita makan buah. Nah, ya, jadi ketika makan spirulina seperti makan buah ya, teman-teman ya. Selanjutnya adalah adanya mineral ya, ada kalium, kalsium, zat besi. Nah ini ya, zat besinya ini sangat tinggi ya, makanya bisa untuk terapi anemia ya.
natrium dan lain-lain. Jadi mineralnya juga lengkap. Selanjutnya, nah ini ada pigmen fotosintesis alami. Kandungan yang paling besar dari spirulina adalah picosantin ya, pikosianin maaf ya, pikosianin. Pikosianin itu apa sih? Nah, dalam spirulina itu ada namanya tadi kan ganggang hijau biru ya, jadi ada kebiru-biruan. Nah, makanya kalau teman-teman ya mau membuktikan spirulina itu benar dalam artian gini ya, karena di luaran sana ada spirulina yang murah ya. Saya tadi ngecek tuh ya di marketplace tuh ada spirulina yang harganya 30.000. Nah, ya kok murah sekali ya. Nah, ternyata ada beberapa spirulina yang telah diambil pikosianinnya. Padahal pikosianin ini yang paling penting dalam spirulina. Nah, dia warnanya biru. Nah, ya, tadi teman-teman saya lihatkan di sini ya. Kelihatan enggak? Ini kalau teman-teman ya mengambil kapsul spirulina, satu kapsul, kemudian dituangkan ke air seperti ini ya. Dibiarkan lama. Tadi berapa ya? Tadi dari pagi saya bikinnya ya. Itu akan nampak kebiruan. Betul nggak? Kelihatan nggak kebiruannya? Nah, ya. Inilah yang disebut pikosianin ya. Nah, ini zat biru atau pigmen biru yang terdapat dalam spirulina. Nah, ini menandakan spirulina itu berkualitas tinggi. Tapi kalau teman-teman misalnya membeli spirulina dari yang lain yang ternyata mungkin lebih lebih murah, kemungkinan ya ada yang sudah diambil ini zat biru tadi. Karena ada beberapa produk yang hanya pikosianin, jadi warnanya biru. Ternyata itu diambil dari spirulina, ya. Jadi spirulina diambil pikosianinnya aja. Jadi yang dijual yang murah itu ya, itu ternyata sudah tidak ada pikosianinnya, makanya murah. Jadi hanya hijau, jadi hanya klorofilnya aja. Tapi ternyata ini padahal yang paling penting ya dalam spirulina, birunya itu tadi pikosianin. Apa sih pikosianin gitu ya? Jadi pikosianin di sini adalah zat antivirus. Nah, tadi ya, jadi sangat bagus untuk antivirus ya. Tadi anti peradangan, anti kanker. Jadi sini adalah untuk anti kanker. Maka ketika mengkonsumsi spirulina yang mungkin sudah diambil pikosianinnya, yang murah maaf ya, yang murah, yang kualitasnya belum terbukti gitu ya, maka bisa saja malah tidak mengandung pikosianin ya. Jadi ada anti kankernya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam memproduksi sel darah putih dan sel darah merah. Masya Allah ya. Jadi ini ciptaan Allah yang sangat luar biasa sekali ya, yang kita tahu manfaatnya sangat luar biasa. Kita patut bersyukur ya kepada Allah karena sudah menciptakan spirulina. Makanya bukti syukurnya kita dengan mengkonsumsi spirulina setiap hari ya. Selanjutnya dari pikosianin tadi lanjut ke klorofil ya. Jadi dalam spirulina tadi yang hijau tadi namanya klorofilnya ya, klorofil. Nah, klorofil di sini untuk antioksidan ya, mencegah kerusakan sel dan meningkatkan daya tahan tubuh, anti toksin, anti racun, anti kanker ya. Jadi penting sekali ya mengkonsumsi spirulina ini karena anti kankernya tinggi sekali ya. Kemudian ada zeaxanthin ya, ini nutrisi otak dan mata. Kemudian beta karotin ya, ini juga selain untuk mata ya, dia provitamin A atau cikal bakalnya vitamin A gitu ya. Nah, yang juga untuk antibodi atau imunitas. Kemudian ada fitonutrien ya. Sama tadi juga ada nutriceuticals ya, nutriceuticals itu ya untuk daya tahan tubuh, juga mencegah kanker, anti radiasi. Nah, yang selanjutnya adalah namanya enzim superoksin dismutase ya. Ini untuk mencegah mutasi genetik. Nah, sekali lagi adalah pencegah kanker. Masya Allah ya. Jadi untuk kita ya yang dengan pola makan hari ini mungkin ya dengan gempuran makanan yang banyak 5P gitu ya, mungkin kita nggak bisa menghindari yang namanya pewarna, pemanis buatan ya, juga zat karsinogenik ya. Jadi zat karsinogenik adalah zat yang memicu kanker banyak sekali ya, seperti tadi ya pengolahan makanan yang salah ya, kemudian pengawet, pemanis buatan ya, mungkin terkadang kita masih mengkonsumsi, atau mungkin anak-anak kita ya, kita mungkin yang sudah dewasa sudah bisa memilih dan memilah, tapi anak-anak kita bagaimana gitu ya, mereka yang mungkin jajannya masih sembarangan ya, kita nggak bisa mengawasi anak-anak kita full 24 jam. Tapi dengan setiap hari, setiap pagi kita membuatkan, kalau saya namanya itu sirup hijau gitu ya,
Nah, saya selalu minum sirup namanya sirup hijau. Jadi spirulina saya buka ya. Kemudian saya tambahkan entah itu madu ya atau HNI Health atau Zidafit ya atau sari kurma yaitu saya campurkan ke spirulina tadi. Kemudian saya minumkan setiap pagi dan menjelang tidur ya. Untuk apa ya? Untuk tadi ya, untuk mencegah, untuk mengeluarkan racun ya, untuk apa mencegah kanker ya, kemudian untuk meregenerasi sel juga bisa ya. Untuk kita yang sudah mungkin sudah 30 tahun ke atas ya, atau mungkin yang sudah 40 tahun ke atas, kita perlu meregenerasi sel tubuh kita. Dengan apa ya? Dengan minum spirulina setiap hari ya. Selanjutnya ini tadi ya, ini keajaiban dari spirulina, insya Allah ya. Jadi tadi beta karotinnya ya, di sini disampaikan adalah 18 kalinya apel ya. Tadi kalau teman-teman makan 18 apel, kira-kira bisa nggak ya sehari makan 18? Ya, itu sama dengan kita mengkonsumsi spirulina ya, mungkin 2 kapsul, 3 kapsul, ya sangat simpel, sangat ringkas ya, atau sangat solutif sekali ya, sangat solutif sekali. Kita mungkin yang sibuk ya, kita bisa mendapatkan manfaat dari beta karotin ya. Jadi lebih besar dari 25 kali dari wortel, 100 kali dari buah pepaya. Jadi beta karotin ada pada yang warnanya orange atau agak jingga gitu ya, ataupun kuning. Jadi di situ. Kemudian klorofilnya ya itu 30 kali lebih tinggi ya dari rumput gandum, insya Allah ya. Jadi lebih tinggi ya dari rumput gandum. Nah, kemudian vitamin B-nya gitu ya, vitamin B1, B2 gitu ya, itu 2,5 kali lebih tinggi dari hati sapi. Bahkan 16 kali lebih tinggi dari ikan sarden, ya Allah gitu ya, sangat manfaatnya sangat luar biasa sekali ya. Kemudian ada vitamin B2-nya lebih tinggi dari kentang, B3-nya 8 kali lebih tinggi dari buah lemon, masya Allah ya. Kemudian zat besinya ya, zat besinya ternyata 56 kali lebih tinggi dari sayur bayam. Nah, teman-teman ya, mungkin kita nggak bisa makan sayur bayam setiap hari 1 kilo, benar nggak? Maka solusinya untuk mendapatkan zat besi yang baik ya, yang mencukupi kebutuhan tubuh, maka konsumsilah spirulina ya, terutama untuk mereka yang mungkin seperti saya ya, cenderung ke anemia, cenderung kekurangan zat besi ya. Kemudian ada lagi tadi ya, namanya asid gamma linolenik. Nah, ini ya lebih tinggi daripada ikan gitu ya. Dari ikan. Ada omega 3, omega 6, 9 itu lebih tinggi dibandingkan dengan minyak hati ikan ya. Selanjutnya banyak sekali ya, karena proteinnya lebih tinggi daripada 5 kali lebih tinggi daripada susu. Nilai gizinya ya seperti itu. Masya Allah ya. Jadi ini banyak sekali keajaiban dari spirulina ya. Ketika kita sudah tahu, maka tidak mungkin melewatkan sehari tanpa mengkonsumsi spirulina ya. Tadi. Nah, ini juga ya. Jadi spirulina ini pH-nya sangat alkali atau basa ya, sehingga baik untuk mereka yang memiliki pH tubuh terlalu asam, ada gangguan pencernaan dan kekentalan darah. Jadi kita mungkin tahu ya saat ini ya banyak sekali iklan-iklan ya, banyak sekali penawaran tentang yang namanya air alkali, betul ya? Pernah dengar ya air alkali ya? Atau mungkin ada mesin ya yang bisa mengubah air biasa mungkin ya, atau air asam mungkin ya, menjadi air alkali. Nah, ternyata kita bisa mengubah tubuh kita ya yang mungkin tadinya asam ya, cenderung asam karena mungkin terlalu banyak makan tepung ya, makan asal-asalan gitu ya, terlalu banyak daging-dagingan seperti itu ya, atau istilahnya tepung-tepungan ya. Nah, ini ternyata dengan mengkonsumsi spirulina kita bisa membuat tubuh menjadi basah. Masya Allah ya. Gangguan pencernaan dan kekentalan darah ya. Nah, ini bisa diatasi atau dicegah ya dengan spirulina. Nah, ini tadi ya, ini manfaatnya. Ya, saya ulang lagi tentang manfaat
spirulina ya. Ada untuk meningkatkan aktivitas antivirus. Sekali lagi ya, antivirus. Menurunkan kadar kolesterol. Nah, ternyata spirulina ini ya mengandung tadi ya LDL-nya tinggi. LDL itu apa? LDL itu adalah lemak baik ya, lemak baik sama dengan gamat juga ya. Dan juga dengan ada di squash. Nah, ini juga namanya lemak baik ya, yang sangat baik dikonsumsi bagi mereka yang kolesterolnya tinggi. Kan kalau untuk terapi kolesterol kita tinggal menaikkan kadar LDL kita. Salah satunya dengan mengkonsumsi spirulina ya. Seperti itu. Kemudian menurunkan resiko serangan jantung ya, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi keracunan ginjal. Nah, spirulina juga bagus ya untuk mereka yang diabetes ya. Diabetes di sini ataupun juga masalah hormon ya. Diabetes ini biasanya karena luka ya, lukanya ini kan sama dengan mempercepat penyembuhan luka. Biasanya kan kalau orang diabetes itu lukanya apa, sulit sembuh gitu ya, atau untuk tahap kesembuhannya memakan waktu yang lama. Maka dengan mengkonsumsi spirulina insya Allah akan mempercepat penyembuhan luka ya. Masalah hormon yang lainnya apa yang bisa diatasi dengan spirulina? Contohnya adalah ini ya, kekurangan hormon bagi perempuan ya, sehingga mengalami masalah atau belum dikaruniai keturunan ya, atau yang mungkin sedang program hamil. Maka biasanya Umi Sabil pun selalu meresepkan spirulina dalam resep program hamil ya, karena tadi spirulina itu bagus atau memang untuk memperbaiki hormon ya. Mungkin ada juga ya yang sering jerawat. Nah, sering jerawat juga bisa ya. Bisa juga masalah hormon. Nah, ini bisa juga dengan mengkonsumsi spirulina. Dan nanti juga bisa dengan yang dari luar ya, dengan membuat masker spirulina. Kemudian diabetes tadi ya sudah, kegemukan tadi sudah ya. Kemudian menyembuhkan luka tadi sudah ya, kekurangan zat mineral ya. Jadi mengatasi masalah kekurangan zat mineral karena memang spirulina tadi ya kaya akan mineral. Kemudian mengurangi akibat radiasi ya. Selain itu juga untuk apa? Anti aging ya, karena bagus atau memang untuk meremajakan sel. Nah, ini makanya ini kan sekarang banyak sekali ya produk-produk kecantikan yang menggunakan spirulina sebagai bahan utamanya ya. Ada yang sabun spirulina dan lain-lainnya karena memang apa? Karena memang dia memiliki sifat meregenerasi sel sehingga bagus sekali apalagi untuk peremajaan sel kulit ya. Kemudian tadi apa lagi ya? Itu ya insya Allah ya. Manfaat-manfaat spirulina. Selanjutnya ini ya ada video tentang bagaimana spirulina tidak hanya untuk kita konsumsi ya, untuk kesehatan kita, tapi juga bagaimana bisa untuk perawatan wajah ya. Gimana nggak suaranya ini? Ya, manfaatnya banyak ya, memudahkan bekas jerawat, mencegah dan mengatasi jerawat, mencegah flek hitam, mencegah penuaan dini ya, mengurangi kerutan halus, mengecilkan pori-pori, regenerasi sel, banyak sekali manfaatnya. Nanti bisa diulang lagi. Ini caranya gampang sekali ya. Teman-teman bisa menggunakan spirulina ya, caranya dibuka cangkangnya ya. Kalau memang mau digunakan untuk mengencangkan, ya, kalau untuk mengencangkan bisa dengan spirulina dicampur dengan air. Boleh air biasa, boleh air mawar ya, biasanya dengan air mawar boleh. Kemudian kita pakai ya, kemudian kita aduk, kemudian kita pakai seperti maskeran biasa. Kalau menggunakan zaitun itu tidak mengencangkan ya, tidak mengencangkan, tapi dia membuat untuk menutrisi kulit. Ya, jadi kalau teman-teman kepingin spirulina ini mengencangkan, maka gunakan spirulina dicampur dengan air saja ya. Kemudian langsung diaplikasikan ke wajah. Tapi kalau spirulina untuk menutrisi bisa dicampur dengan
zaitun. Jadi pilihannya seperti itu ya. Boleh juga mau dicampur dengan apa namanya putih telur bisa ya, bisa putih telur, atau mau dicampur dengan cangkangnya juga bisa. Teman-teman yang ingin membuat masker spirulina ya. Jadi selain ya, ini beberapa testimoni tentang spirulina. Ya. Jadi ini Pak mitra saya ya. Jadi mitra saya mengalami yang namanya ITP. Nah, ya, idiopathic thrombocytopenic purpura. Jadi dia ini penyakit memar ya. Jadi seperti orang dihantemi gitu loh. Jadi tubuhnya itu memar-memar, biru-biru gitu ya. Oh, ternyata itu memang kekurangan trombositnya rendah ya, Masya Allah. Kemudian saya coba berikan spirulina ya, sinergi dengan sari kurma. Alhamdulillah yang dari 37.000 sudah kembali sudah 170.000, Masya Allah ya. Jadi sudah terbukti ya spirulina ini bisa untuk meningkatkan sel darah ya, termasuk juga trombosit ya. Kemudian ada juga testimoni spirulina ya, yang untuk dari anemia aplastik. Nah juga ya, ini yang harusnya transfusi darah ya. Alhamdulillah dengan rutin mengkonsumsi spirulina bisa sembuh ya, tidak perlu transfusi darah lagi. Nah, spirulina ini tidak hanya pada produk spirulina seperti ini ya, tapi juga ada mana lagi? Ada pada N-Green. Nah, ini juga ada pada N-Green juga mengandung spirulina. Kemudian ada pada madu SJ. Ya, ini spirulinanya seperti ini. Ini bisa juga dikonsumsi sehari-hari ya, terserah, monggo disesuaikan dengan kantong masing-masing ya. Boleh spirulina, boleh N-Green, boleh madu S-Jagaya, nggak boleh nggak minum ya, anyhow bisa ya, bisa juga. Jadi sedikit sekali ya. Nggak terlalu banyak lah. Ini yang banyak yang di sini ini ya, yang di kapsul. Ya, jadi setiap hari mengkonsumsi spirulina, mau terserah mau apa aja ya, mau madu S-Jaga, mau spirulina kapsul, atau mau N-Green ya, atau yang mau steam fiber juga bisa ya. Ini juga ada spirulina, tapi yang lebih bagus ya, ada namanya Afanizuma ya. Jadi Afanizumen plus equi, itulah apa ya, ini juga spirulina. Tapi yang lebih tinggi tingkatannya ya, atau lebih bagus daripada spirulina yang seperti ini ya. Wajib setiap hari mengkonsumsi ya, yang tidak terserah mau apa aja, yang tidak boleh adalah tidak mengkonsumsi. Pilihannya monggo terserah, sesuaikan dengan kantong masing-masing. Insya Allah itu yang saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ternyata salah satu produk HNI spirulina ya, superfood, beta karotinnya tinggi, kemudian kalsium, kalium ya, dan banyak lagi yang lainnya. Bentar ya. Terima kasih Mbak Elin atas yang disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan dari Bu Ranti. Saya bacakan ya Mbak Elin. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Iya Kakak, spirulina bisa dikonsumsi anak usia 4 tahun tidak? Terus kalau minum spirulina apakah harus disertai dengan minum air putih yang Bu Ranti ini dari mana ya Bu? Atau mau langsung ngobrol sama Mbak Elin? Monggo boleh. Gratis nggak bayar. Bagaimana Bu Ranti? Sudah langsung atau gimana Mbak Anita? Nggak, dijawab langsung aja. Ya, jadi spirulina ini boleh dikonsumsi mulai 6 bulan. Anak saya mengkonsumsi spirulina mulai usia 6 bulan ya, sebagai MPASI. Jadi saya sering memberikan kalau lagi malas masak. Ya, jadi nasi ya atau bubur langsung dicampur spirulina setengah cup, sudah dikasih makan ke anak, ya lahap gitu ya.
Karena anak kecil tuh nggak belum merasa amis, beda kalau sama orang dewasa ya, mungkin nggak seneng. Jadi anak saya itu sudah biasa mengkonsumsi spirulina, bahkan dulu botol dopnya itu saya kasih spirulina campur air, udah nggak pakai apa-apa, hanya spirulina aja. Tapi kalau mboknya suruh minum nggak mau, anaknya mau. Ya. Kemudian apakah setelah minum spirulina harus disertai dengan minum air putih yang banyak? Ya, jadi mengkonsumsi apa saja, kebutuhan air minum harus sesuai dengan berat badan ya. 20 kg berat badan sama dengan 1 liter air ya, sesuaikan aja. Jadi tetap ya sesuai kebutuhan airnya. Tadi mungkin saya sempat salah ya menyampaikan tadi, mungkin kalau yang untuk kolesterol tadi ya, saya salah menyebut LDL sama HDL ya. Jadi kalau spirulina itu lebih banyak LDL-nya. LDL itu lemak yang baik ya. Jadi untuk apa? Untuk terapi kolesterol. Kalau tadi saya mungkin salah menyebut ya HDL. Ini soalnya ada yang ngoreksi. Perhatian sekali ya. HDL lemak baik, Mbak. Iya, tadi HDL LDL apa? baik. LDL. Ya, LDL lemak baik. Jadi intinya spirulina adalah kaya akan lemak baik yang bagus sekali untuk menurunkan kolesterol. Ya, terima kasih Mbak Eli jawabannya ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Patemi ya, Bu Siti Patemi. Untuk menghilangkan flek hitam atau wajah kusam, masker wajahnya spirulina campur dengan apa? Monggo Mbak Elin. Ya, nah, untuk flek hitam ya bisa kita menggunakan spirulina campur zaitun boleh ya, ditambah juga dengan kelosin bagus juga ya. Jadi selain juga pertama tetap ya kita menggunakan rangkaian skincare dari HNI ya, bisa dengan pertama sabunnya, terserah mau dipilih sabunnya apa gitu ya, mau facial wash boleh, mau sabun kolagen oke, silahkan disesuaikan dengan kecenderungan masing-masing ya, karena setiap produk mungkin tidak akan sama tidak akan sama dengan yang lainnya. Ada yang dengan kolagen bagus, nggak cocok dengan facial wash. Sesuaikan aja ya. Kemudian menggunakan day cream, night cream. Kalau spirulinanya bisa spirulina campur zaitun ya. Ada lagi yang saya pernah dapati itu spirulina zaitun dan kelosin. Ya, itu pegagannya juga kan dalam kelosin ada pegagan ya, yang dia bisa untuk menyamarkan flek hitam. Sekian Mbak Ibu ya. Ada lagi? Baik, terima kasih Mbak Elin ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Desi Restiana. Ini mitranya Mbak Elin juga ya. Saya Desi dari Semarang ya. Kalau untuk obes atau BB gemuk itu anjurannya spirulinanya hanya pengganti sarapan saja atau konsumsi juga di malam hari. Enggak. Ya. Kalau anjurannya kan memang kalau kita obesitas itu kan mengurangi kita intake-nya. Jadi yang dimakan, kalori yang dimakan itu lebih sedikit dari yang dibakar. Jadi agar apa? Agar yang kalori yang di dalam itu bisa berkurang ya. Jadi kalau mengurangi kalori ya, salah satunya tadi kalau kita mengganti sarapan dengan spirulina. Kalau mau mengkonsumsi 3 kali ya nggak apa-apa, boleh ya. Boleh sekali Mbak Desi ya. Tapi di sini anjuran minimalnya adalah mengganti sarapannya, karena tadi ya agar kalau pagi itu nggak makan nasi gitulah ya, cukup dengan mengkonsumsi spirulina. Tapi kalau spirulinanya mau 3 kali ya monggo, mau pagi, mau siang, mau malam juga nggak apa-apa ya. Bahkan kalau misal itu nggak makan nasi ya, nggak makan nasi nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau nggak makan nasi boleh gitu ya, dengan gantinya dengan spirulina, mungkin dengan tambahan yang lainnya ya, seperti buah-buahan yang real food ya, yang raw food maaf ya, yang benar-benar kita kunyah gitu ya. Jadi ini itu ya untuk obesitas. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Elin. Insya Allah begitu nggih Mbak Desi.
Nanti kalau kurang masih belum puas boleh kalau mau ini ya open mic. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tanti Kudus ya. Assalamualaikum. Bertanya Mbak, kalau ada yang alergi ikan laut yang bisa menyebabkan alergi terhadap spirulina, kalau ada yang alergi ikan laut bisa menyebabkan alergi terhadap spirulina tidak? Kalau iya, diteruskan saja atau ganti produknya? Sebenarnya malah spirulina ini untuk ada anti alerginya ya, sebenarnya itu. Cuma kan setiap orang memang ambangnya beda-beda ya. Atau kalau setelah mengkonsumsi spirulina gitu kemudian muncul alergi ya dihentikan dulu ya, dikurangi dulu ya sambil mengkonsumsi herba yang untuk alerginya ya, yang lain seperti rosella dan IgM ya, seperti itu. Setelah itu kemudian dicoba dengan dosis yang rendah dulu, misalnya separuh kapsul ya, kemudian nanti bisa naik lagi, oh separuh kapsul aman gitu ya, aman gitu ya, kemudian lagi naik 1 kapsul gitu ya. Kalau selanjutnya bisa 2, bisa 3, jadi bertahap ya. Kalau memang ketika mengkonsumsi kemudian muncul ruam ya atau tanda-tanda alergi tadi itu ya, dihentikan dulu, kemudian mengkonsumsi herba yang untuk alergi ya, tadi bisa habat sauda ya, bisa rosella dicampur dengan EGM ya, itu bisa. Kemudian setelah 1 pekan atau 2 pekan dicoba lagi spirulinanya ya dengan dosis yang paling rendah, setengah dulu, naik 1 ya, dan seterusnya. Begitu, Mbak. Nggih, terima kasih. Karena saya Mbak Tanti ada alergi, nggih. Saya sebenarnya juga ada alergi, cuma alerginya alergi kalau makan pindang itu dulu ya, kalau kebanyakan pindang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak ya. Itu. Jarang sekali juga sih yang alergi spirulina ya. Ya, Masya Allah ya, memang produk HNI itu luar biasa ya. Biasanya alergi apa? Biasanya kalau alergi ikan gitu ya. Ternyata konsumsi gamat ataupun spirulina tidak alergi. Meskipun dosisnya tinggi ya. Yeah. Karena kan proteinnya bagus ya. Selanjutnya dari Pak Rizal Bahtiar. Spirulina diminum 1 kapsul boleh nggak? Ya boleh ya. Itu aja nih pertanyaannya ya. Nggak boleh kalau mau besar, nggak boleh. Nggak habis-habis nanti. Mbak, kalau cuma 1 ya. Jadi gini, kecukupan itu harus sesuai dengan berat badan. Lah kok berat badannya besar gitu ya. Lah 1 ya percuma gitu ya, kurang Pak, nggak nendang gitu bilangnya, nggak nendang. 1 kali ya, atau 1 kasus setiap 2 jam enggak apa-apa. Selanjutnya, ini ada lagi? Begitu ya Pak Rizal, 1 boleh tapi tiap jam. Ya. Selanjutnya dari Bu Wijianti dari Sidoarjo ini, mitranya Pak Haryanto. Mau nanya untuk anak 1 tahun lebih. Kalau anak 1 tahun ya. Maaf ya, saya kelemparin tadi. Catnya hilang semua. Untuk anak 1 tahun dosisnya berapa? Mau Mbak Elin? Catnya hilang punya saya. 1 tahun, jadi kita patokannya pakai berat badan ya. 1 tahun berat badannya berapa? Ya kalau setahun sih biasanya nggak ada 10 kilo ya. Ada 10 kilo ya tahun ya. Nah, kalau setahun ada 10 kilo berarti 1 gram ya, atau 1000 miligram. Jadi 1000 miligram itu 3 kapsul. Dosis yang diperbolehkan ya. Jadi kalau sehari mau 1 kapsul nggak apa-apa ya. Kalau misalnya Pak sakit, dia dinaikkan lagi sampai 3 kapsul boleh ya, karena sesuai dengan berat badan. Karena 1 kapsul spirulina ya 10 kg banding 1 gram. Jadi setiap 10 kg berat badan adalah 1 gram atau 1000 miligram. Oke? Karena dalam kapsulan ini adalah miligram. Nanti biar nggak bingung ya.
Jadi setiap 10 kilo itu boleh mengkonsumsi 3 kapsul spirulina ya, karena di sini adalah hitungannya 300 mg. Jadi setiap 10 kilo boleh mengkonsumsi 3 kapsul spirulina ya, sesuaikan dengan berat badan. Kalau anak-anak sih ya 1 biasanya ya. Tadi ya kalau sakit boleh dinaikkan sampai 3 kapsul. Mungkin hitung ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Nurul Istiqomah Kudus. Apakah spirulina bisa untuk orang yang mengalami pengentalan darah pasca sesar? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Jadi dalam spirulina tadi ada yang namanya asam amino esensial ya. Asam amino ini salah satunya adalah untuk mengencerkan darah ya. Jadi tadi yang pengentalan darah tadi habis operasi bisa ya mengkonsumsi yang namanya spirulina. Kalau saya dulu pasca operasi ya 10 kapsul ya, 3 kali 3. Oke. Itu dosisnya itu ya, biasanya itu. Atau kalau berat badannya lebih besar ya nggak apa-apa, sampai 15 boleh ya. Karena memang membutuhkan banyak nutrisi. Karena kan pasca operasi ya, tubuh butuh meregenerasi selnya, maka membutuhkan lebih banyak protein ya, lebih banyak asam amino. Itu ya. Jadi dosisnya boleh 3 kali 3. Nanti setelah sudah enakan boleh turun 3 kali 2. Mekaten Ibu. Ya begitu ya Mbak Nurul Istiqomah ya dari Kudus. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada yang mau raise hand, mau bertanya langsung, atau masih ada yang mau lewat chat, silakan. Masih ada waktu. Jika tidak ada, insya Allah saya persilakan Mbak Elin untuk closing statement-nya. Jadi Masya Allah ya, HNI ini dalam mengeluarkan produk itu sangat berhati-hati sekali ya, karena prinsip produk kita ya atau brand kita ya pakem ya. Jadi kalau Pak Aziz mengatakan itu pakemnya HNI adalah tadi alamnya, ilmiah dan ilahiyah ya. Jadi ketika produk HNI itu dipastikan dia kualitasnya yang terbaik ya, terbaik. Maka teman-teman ketika sudah tidak ada ragu lagi ya, tidak ada keraguan pada kita bahwa produk-produk HNI adalah produk yang terbaik, kemudian diproduksi dengan cara yang dengan sistem yang syariah ya seperti itu, sehingga menghasilkan produk-produk yang memang benar-benar bernilai dan berdaya guna ya untuk tubuh kita. Jadi teman-teman perlu sekali kita ya selalu bersyukur pada Allah atas kurnia yang sangat luar biasa sekali pada kita semua dengan adanya tumbuh-tumbuhan ya termasuk spirulina ini ya. Maka dengan wujud kita adalah dengan selalu mengkonsumsinya setiap hari dan menceritakan manfaatnya, karena di luar sana masih banyak sekali orang yang belum tahu tentang spirulina ya. Jadi setelah tahu manfaat-manfaatnya ya, kemudian kita aplikasikan ke diri kita, keluarga kita yang setiap hari minum spirulina, kemudian kita syiarkan agar orang-orang bisa mengetahui manfaat dari spirulina. Jadi ya saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Mbak Elin atas materinya hari ini ya, ilmu yang sangat luar biasa, pengetahuan yang luar biasa ya. Tak kenal maka tak sayang kan ya. Kalau kita tidak mengenal spirulina HNI maka kita tidak bisa minum dengan penuh keyakinan. Padahal ketika kita konsumsi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakinnya. Nah, sekarang ketika sudah tahu bagaimana manfaatnya, bagaimana kedahsyatannya ya, insya Allah akan semakin yakinlah ketika kita mengkonsumsinya. Tak kenal kata ta'aruf ya, makanya ta'aruf hari ini ya, ta'aruf dengan spirulina HNI yang luar biasa ya, dan insya Allah ya, harga spirulina HNI itu Masya Allah ekonomi sekali ya, dengan khasiatnya yang luar biasa ya. Karena di luar sana spirulina yang
kualitasnya mirip-mirip HNI ini harganya jauh ya, berlipat-lipat ya di atas harga spirulina HNI. Masya Allah ya, beruntung sekali ya kita punya spirulina yang luar biasa. Beruntung sekali HNI menghadirkan produk-produk yang murah tapi tidak murahan. Masya Allah ya, terima kasih Mbak Elin untuk sharingnya malam ini yang luar biasa. Semoga barokah ya menjadi amal jariah Mbak Elin. Amin. Kemudian terima kasih untuk para peserta yang sudah berkenan hadir di malam hari ini ya, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, ada beberapa leader-leader ya. Ada mentor saya Pak Bambang Minarti, kemudian ada Cikgu Haryanto, ada Pak Agung ya, mentor saya juga ya, dan ada banyak sekali mitra-mitra baik dari Sidoarjo, dari Kudus, di seluruh Indonesia insya Allah ya. Terima kasih atas hadirnya malam ini ya, semoga ilmunya barokah ya, bisa bermanfaat untuk semakin melejitkan omset ya dan mengembangkan jaringan. Baik, mari kita tutup ya acara malam ini ya dengan istighfar 3 kali. Hamdalah dan doa penutup majelis. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Insyaallah ya, saya melihat ada mitra saya Pak Alvan yang luar biasa. Salah, jangan lupa ya, sampai bertemu di SEP pagi. Esok pagi ya.